Tolong bilang sama tuanmu, kalau dia sudah selesai, aku sudah menunggu. Baik, Nyonya. Pergilah. Iya. Aduh. Nur. Mas Danu, cepatlah datang, Mas. Kau yakin rencana kita akan berjalan sesuai dengan rencana? Ya, tentu saja. Sebentar lagi akan kita dapatkan apa yang kita dambakan selama ini. Tapi... Sudahlah, sebaiknya kita kembali ke villa sebelum ada yang curiga. Dan serahkan semuanya pada Aki Warsita. Iya. Ayo. Oke. Kamandanu kemana lagi? Lama banget. Apa yang harus kulakukan untukmu, junjunganku? Bocah kecilku sayang, dari sekian banyak peliharaanku, kamulah yang paling aku andalkan. Katakan saja, junjunganku. Bau keringat si pemilik kalung ini akan menjadi petunjuk kepadamu untuk melakukan apa yang akan kau inginkan. Kau tahu bukan apa yang harus kamu kerjakan? Perintah junjunganku akan saya laksanakan. Lakukanlah dan cepat kembali begitu pekerjaanmu selesai. Perintah junjungan akan saya laksanakan. Sebentar. Kamu masuklah dari pintu belakang. Tapi aku takut, Mas Danu. Nah, sudahlah. Apapun yang terjadi kita hadapi berdua. Oke? Ya. Aduh. Cepatlah datang, Mas. Aku sudah sangat merindukanmu.
Aku sudah lama menunggumu, Mas. Anita, kenapa dia? Anita! Enyah kau ular! Tidak mungkin! Tidak mungkin! Tidak mungkin! Maafkan aku, Anita. Aku terpaksa harus. Cantik sekali dia. Sepertinya ada sesuatu yang salah. Tapi apa? Tugasmu sudah selesai. Ayo bocah kecilku. Di mana kau bocah kecilku? Kembalilah. Anita. Ya Allah. Ya Robi. Lu tuh kayak lelet banget. Dari tadi belum kelar-kelar juga. Udah lah, Tan. Seneng banget sih kamu gangguin orang yang lagi kerja. Ayo ah. Kita mau belain video itu sih. Udah. Tadi pergi nggak sih? Udah telat nih. Masih sejam lagi kali prodiginya main. Lagi pula kita kan punya tiket masuknya. Ya udah, tapi aku tidak mau telat, Intan. Oke. Memangnya kenapa? Nurul, kamu itu tidak tahu atau lupa? Siapa sebenarnya ayah dari anak itu? Aku kan? Iya, aku tahu. Tapi untuk apa sih kamu ungkit-ungkit lagi, Pras?
Bukankah aku sudah memberi kamu tunjangan setiap bulannya? Nurul, tunjangan kamu itu terlalu kecil. Dan aku minta kamu naikkan 2 kali lipat. Menjadi 10 juta tiap bulannya. Bagaimana? Kau memerasku, Pras? Ya, terserah apa kata kamu. Tapi kalau tidak, terpaksa aku... Tidak. Mas Danu tidak boleh tahu kalau saat dulu aku menikahinya, janin yang ada dalam rahimku adalah bukan darah dagingnya. Nah, akan menjadi repot kan? Dan bahkan mungkin kamu akan ditendang jauh-jauh oleh Mas Danumu itu. Baik. Mulai bulan depan, akan aku tambah menjadi 2 kali lipat. Tidak. Aku mau sekarang juga. Oke. Asal dengan satu syarat. Setelah ini kau harus pergi dari kehidupanku, Pras. Ingat, aku tidak ingin melihat wajah jelekmu lagi di rumah ini. Tunggu sebentar. Aku akan pergi. Tetapi... Ayo. Prasetyo! Dia mau membunuh aku. Tolong aku, Mas. Tidak kusangka. Istriku mau kau tiduri juga. Mas Danu. Sudah kubilang, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan aku. Kau tidak akan pernah mampu. Laki-laki. Siapa yang berbohong sembarangan di jalan? Jangan. Jangan. Jangan.
Ular apa yang barusan kita lihat, Mas? Entahlah. Datangnya secara tiba-tiba. Dan hilang. Tidak apa-apa, Mas. Apa kamu tidak lihat? Aku paling tidak suka kamu bawa laki-laki ke dalam rumah. Dan satu lagi. Aku paling tidak suka kamu bikin anak saya seperti pembantu. Itu surat tugas resminya, Pak. Surat apa itu, Mas? Surat penyitaan dari bank. Hah? Surat penyitaan dari bank? Benar, Bu. Batas toleransi yang diberikan bank kami untuk Bapak sudah habis. Karena Bapak terlambat membayar sampai 7 bulan ini. Jadi kami kira... Jadi apa yang akan bapak-bapak ini sita dari kami? Seperti tertulis dalam surat itu, Bu. Rumah ini beserta isinya plus keempat mobil akan ikut dari sita jaminan dan akan kami kirim ke Badan Pelelangan Negara. Tetapi bank kami masih memberikan tenggang waktu 1 bulan ke depan untuk Bapak mencari solusi yang terbaik. Permisi, Pak. Silakan. Mas Danu, gimana nih? Apa yang harus kita lakukan? Gampang. Iya kan, Pak? Bukankah kita masih punya villa? Terus perkebunan berhektar-hektar di Lembang. Kita jual saja untuk menutupi hutang-hutang kita di bank. Dan membangkitkan perusahaan yang mulai kolaps itu, Pak. Kita. Jangankan villa dan tanah yang berhektar-hektar di Lembang. Rumah ini saja yang akan disita oleh bank adalah hak ahli waris Alicia dari Anita. Ya itu benar, Pak. Tapi kalau demi memajukan perusahaan dan menutup hutang, ya apa salahnya? Lagi pula, walaupun anak papa yang ada di dalam sana itu sudah berusia 25 tahun, toh ia belum pantas secara hukum untuk mengelola harta warisannya itu. Benar, Mas. Ini semua demi kebaikannya juga, kan? Aku kira saran Indra dan Intan perlu Mas pertimbangkan. Itulah kalian. Di saat genting seperti ini saja, kalian masih membuang-buang uang, royal, dan berpesta. Ya itu sih kembali lagi ke Papa. Hanya saja kalau masih ada cara untuk keluar dari masalah itu, kenapa tidak, Pak? Mau kemana kamu, Indra? Tidur, mah. Capek. Intan juga, mah. Apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini, Mas Danu? Iya, nanti akan kupikirkan. Yang jelas besok pagi kita harus ke villa. Dan untuk sementara, kita harus tinggal di sana. Alicia, kenapa pula kau tanyakan bahwa aku selalu mengikutimu dan bersembunyi dalam tubuhmu? Karena jawabannya kau pasti tahu, bukan? Kenapa? Sampai kapan katamu? Sampai aku dapat memilikimu seutuhnya, ha? Aku khawatir memikirkan masa depan Intan dan Indra yang hampir hancur, Mas. Belum lagi Alicia.
Memangnya kenapa dengan Alicia? Alicia itu kan anak Mas Danu. Berarti anakku juga kan? Sudah lama aku merencanakan membawa Alicia berobat ke luar negeri. Siapa tahu bisa sembuh, Mas. Benar juga. Tapi apa yang bisa kita berbuat, Mas? Kalau kita dihadapkan pada hutang-hutang yang bermiliar-miliar pada bank, serta perusahaan kita yang hampir bangkrut itu, Mas. Kalau begitu, saran Indra dan Intan akan aku pertimbangkan. Demi anak-anak kita. Iya, Mas. Memang, demi aku dan demi anak-anakku. Tapi tidak untuk anak itu. Kalau tidak macet, 2 jam lagi kita sampai di Bandung. Ayo dong Pak, ngebut Pak. Mumpung lagi sepi nih. Iya nih Pak, kita pengen cepet-cepet nyampe di villa. Intan, Indra, sabar dong. Sebentar lagi juga kita nyampe kok. Mas, apa villa kita itu sudah dibersihkan? Aku dengar penyewanya yang kemarin itu seorang pengusaha bangkrut yang pergi begitu aja sebelum masa sewanya usai. Kamu tidak menyindirku kan? Loh, Mas Danu kan belum bangkrut. Ya, walaupun perusahaan kita dinyatakan pailit. Setidaknya kan Mas Danu masih punya villa, sawah dan kebun di Lembang, serta deposito di bank, ya kan Mas? Jangan khawatir, siapapun penghuni villa yang dulu, villa itu akan tetap terjaga. Karena Rausin tidak akan main-main dengan pekerjaannya. Apa? Rausin? Iya. Bocah kecilku, aku mencium kehadiranmu. Tapi di mana? Kalian, apa kalian juga mencium kehadiran saudara tua kalian? Aku harus mencari sendiri. Di mana keberadaan bocah kecilku? Selamat datang, Tuan Besar. Apa kabar, Rausin? Baik. Selamat datang, Nyonya. Rausin, masih kerja di sini kamu? Masih sampai sore, tapi besok atau lusa saya tidak tahu. Oh, itu terserah kamu. Tapi yang jelas, mungkin gaji kamu akan saya turunkan 50%. Oh ya, si Siti masih kerja di sini? Kalau gitu termasuk gaji istrimu juga. Ngerti? Sorry ya, gue kira patung. Tidak apa-apa, Tuan. Tolong dong. Neng Intan? Udah minggir, aku bisa turun sendiri. Neng, maaf. Lu tuh ya, udah tau orang mau jatuh, diam aja. Maaf, Non. Non Alicia mana ya? Masya Allah, Non Alicia. Kok tega-teganya mereka menyimpan kamu, disatuin sama barang lagi. Non Alicia, tidak apa-apa kan? Ya sudah, ayo bangun. Maafkan Mamang ya, Non. Ya, Mamang memang salah. Maafkan Mamang ya, Non. Sudahlah. Sudah, Non. Sudah. Ayo masuk. Ayo masuk. Ayo. Tidak dinyana. Ternyata bocah kecilku bersembunyi di dalam raga gadis itu. Kenapa aku bisa kecolongan? Selama 17 tahun lebih aku mencarinya. Selama 17 tahun itu pula aku tidak mampu menemukan bocah kecilku. Kini aku harus membawa dia kembali.
Kalian harus pergi. Temukan saudara tuamu dan bawa dia pulang. Mas Danu jangan lupa ya. Mas Danu kan bilang, sesampainya kita di villa ini, Mas akan secepatnya mengganti kalungku yang Mas jual untuk membeli mobil itu. Nur, kita belum setengah jam sampai di villa ini. Loh, saya kan cuma mengingatkan, Mas. Nggak ada salahnya kan? Hah. Dan kalau Mas mau menggantikan kalungku itu, ya setidaknya harus sama dengan kalung yang dipakai oleh almarhumah istrimu itu. Apa kamu tahu di mana dia beli kalung itu? Ya tentu aja dong saya tahu. Dia sendiri kok yang cerita. Paris. Nah, itu kamu tahu. Dan harga kalung itu sangat mahal. Mungkin melebihi harga villa ini. Rosin! Rosin, sini. Iya, Nyonya. Cepat, angkat foto itu dari hadapan saya. Cepat. Cepat sekarang. Hei Alicia, enak aja lu mau nempatin kamar gue. Ini tuh kamar gue tahu. Kalian mencariku? Iya. Tampaknya mereka sudah menemukan bocah kecilku. Kami akan menjemputmu pulang untuk kembali ke tempat di mana kita berada. Untuk kembali manusia serakah itu? Tidak bisa. Kalian tidak bisa memaksaku. Justru sebaliknya. Kalian harus membebaskan diri dari situ itu. Kami tidak bisa. Kalian berdua tidak pernah mau berusaha. Kalian hanya manusia lemah. Dan juga
semua suruhanku itu. Bocah, kau sudah keterlaluan. Baik, aku akan menyelesaikan urusanku sendiri dan akan membawamu pulang, hidup atau Silakan dimulai saja, Pak Anwar. Sebenarnya kontrak sewa baru berakhir tahun depan. Tapi mereka tidak bersedia menunggu kerugian yang sudah sedemikian sulit ditanggulangi. Bahkan ketika mereka mengalami kegagalan, mereka langsung meninggalkan villa ini. Dan usaha peternakannya pun ditinggalkan juga. Itu urusan mereka. Yang penting mereka tidak menuntut sisa uang sewa. Iya. Oh ya, sewaktu Anda menelpon saya dari Jakarta kemarin, Anda berniat akan menjual villa beserta lahan yang luasnya hampir 20 hektar. Ya, malah sebelum penyewa itu angkat kaki. Karena tidak ada salahnya saya menjual sebagian lahan saya untuk membangun kembali usaha saya yang sedang jatuh. Tetapi Pak, rencana itu akan terbentur kepada beberapa masalah yang perlu pemecahan bijaksana. Apa hambatannya, Pak Anwar? Dalam klausul 7 halaman 12. Atau perlu surat wasiat ini saya bacakan kembali? Sudah, lupakan saja. Tidak semudah itu, Pak. Karena di sini sudah tertulis dengan jelas bahwa pemilik villa dan lahan di sekitarnya itu adalah Alicia. Hah? Alicia? Diamlah Alicia. Aku hanya ingin memberikan kesempatan padamu. Tuan Muda! Mau ngapain kau kesini? Saya cuma mau mengantarkan minuman ini, Tuan Muda. Lain kali kita teruskan lagi di sini. Non Alicia, sudahlah, sudah. Tidak apa-apa. Tuan Muda memang kelewatan. Sudahlah, sabar. Kondisi Alicia mengizinkan kami untuk mengambil keputusan, Pak Anwar. Iya, saya setuju. Penyelesaiannya pada klausul 9, di mana hak kepemilikan itu berlaku sampai Alicia sembuh. Atau sampai dia dewasa secara hukum, untuk mengambil keputusan yang terbaik menurut dirinya sendiri. Begini, terus terang saya memang buta hukum, tapi yang saya ketahui sedikit-sedikit, hukum kan mempunyai garis kebijaksanaan tertentu, Pak. Apalagi menyangkut seorang, maksud saya keterbelakangan mental begitu. Alicia masih dalam batas-batas kewarasan, Bu. Dan ingat, Alicia itu anakku. Dengan sendirinya juga, dia itu anak ibu seperti halnya Indra dan Intan. Baiklah, saya akan berikan jalan keluarnya, yaitu pada klausul 10. Berlaku seperti apa yang telah diberlakukan selama ini terhadap sewa kontrak villa serta peternakan yang didepositokan atas nama Alicia. Apakah tidak ada jalan keluar yang lebih baik, Pak Anwar? Iya. Tidak ada, kecuali anak tiri Nyonya mendadak. Apa? Mati mendadak? Iya, Indra. Gue tuh tadi hampir mati mendadak. Matanya tuh nakutin banget. Kayak binatang yang menerkam. Intan, kamu ini ada-ada aja. Aku heran. Anak kayak gitu kok bisa ditakutin? Indra, dengerin. Gue aja baru lihat tadi di kamar.
Mata Alicia tuh nakutin banget. Jadi kalau begitu jalan satu-satunya ya kamu jangan gangguin dia. Karena terus terang saja aku suka sama dia. Hah? Gila lu, Ndra. Tunggu. Hentikan. Kalau begitu, keluarlah baik-baik dari raga perempuan itu, bocah kecilku. Dan pulanglah bersamaku sekarang juga. Tidak. Aku bukan bocah kecil lagi. Dan kamu tidak lagi berhak mengaturku, Warsita. Tampaknya kau ingin bermain-main denganku. Baiklah. Sudah kubilang, keluar saja baik-baik dari raga perempuan itu dan ikut bersamaku. Mungkin kelancanganmu bisa kumaafkan. Tidak. Hiup. Kau semakin tampan, bocah kecilku. Aku bukan bocah kecilmu. Kau dengar? Iya. Mungkin kau sudah bukan bocah kecil lagi. Tapi tetap saja, kamu adalah... Aku lebih baik daripada harus jadi kamu. Kamu kecolongan lagi, Warsita. Kedua saudara mudaku yang kau suruh untuk menjemputku kini sudah ada dalam jiwaku dan menjadi kekuatan untuk...
Mana kau ganggu? Hei, ayo. Kau lihat kawan-kawan, penipuan kita hari ini ternyata hanya seorang gadis yang gagu. Bos, dia gadis gagu. Kenapa kita tidak sikat saja? Mari, cepat! Ayo! Tampaknya ular siluman itu ada kaitannya dengan gadis ini. Pemuda-pemuda itu, Pak, biasa mereka bikin ulah lagi. Tak ada kapok-kapoknya mereka itu. Nona Lesia tidak apa-apa? Nona Lesia mau kemana? Oh, mari. Iya. Kemal, tolong antar Nona Alesia ke vilanya ya. Baik, Pak. Ini Nona Alesia, cucunya almarhum Pak Aryadi. Kamu kenal kan? Oh, iya. Alesia, biar diantar sama anak saya ya. Silakan. Baiklah, sebentar ya. Ini ada sekedar untuk ucapan terima kasih. Terima kasih, Nyonya. Saya hanya khawatir Nona Alesia diganggu pemuda-pemuda itu lagi. Maka saya beranikan diri untuk mengantarkannya ke villa ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sombong sekali pemuda itu. Kamu lagi? Ngapain keluyuran, ha? Bikin malu aja. Udah. Ngomong pakai bahasa orang, ngerti? Masuk sana. Dasar. Amin. Kamu tadi ketemu Pak Kamandanu, nak? Tidak, Pak. Saya hanya bertemu dengan ibunya Non Alicia. Nurul? Iya. Tetapi, Pak, saya melihat ada sesuatu pada diri Non Alicia. Maksudmu? Sepertinya ada satu kekuatan yang memasuki tubuh Non Alicia.
Sehingga kondisi Non Alicia sangat memprihatinkan. Iya. Bapak juga merasakan hal yang sama. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya kita kembali dan bertemu Non Alicia. Tetapi nampaknya Bu Nurul... Iya, Bapak mengerti. Kita harus cari jalan untuk bertemu dengan gadis itu tanpa ada Nurul dan saudara tirinya yang lain. Ayo. Aku tahu kamu telah jatuh hati pada pria yang bernama Kemal itu. Jangan mungkin. Hatimu sudah terpaut pada pria itu. Kau tidak boleh kelain hati. Kau tetap milikku, Alicia. Ingat, kau jadi milikku atau kau tidak bisa jadi milik siapapun. Jika kau tetap memaksa, urusannya akan jadi mengerikan. Dia atau kau yang... Aku tidak mungkin melakukannya. Resikonya terlalu berat bagiku. Apalagi aku harus menghilangkan nyawanya. Tidak, tidak mungkin. Memangnya kenapa, Mak? Karena dia anakmu, darah dagingmu. Tapi ada satu jalan tanpa harus mengusik gadis itu. Tapi aku tidak tahu apa kamu berani melakukannya. Apa itu, Mak Sati? Kamu gali kuburan istrimu dan ambil kalungnya. Tidak mungkin, Mak. Persoalannya bukan berani atau tidak. Karena dukun kami yang di Indramayu yang dulu menyantet dia melarang kami mencopot kalung itu dari kerangkanya. Karena rohnya akan terbelenggu untuk selama-lamanya. Lantas, kenapa kamu tidak minta bantuan saja pada dukun Indramayu itu? Itulah. Kabarnya dia sudah meninggal. Nah, kalau begitu, dengarkan aku. Kalau kamu tidak suka, kamu boleh angkat kaki dari rumahku. Dan camkan, aku tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal. Kau dengar? Iya, Mak. Nah, sekarang ambil air kendi ini. Begitu kamu mengambil kalung itu, kamu siramkan air mantraku ini di atas kepalanya. Hingga dengan demikian, roh istrimu tidak akan pernah bangkit lagi dari liang lahatnya dan mengganggu dirimu. Mengerti? Saya mengerti, Mak. Jangan sampai lupa, karena bisa fatal akibatnya. Tenanglah sayangku. Aku tahu niat buruk ayahmu untuk menggali kuburan mamahmu. Tenanglah, aku akan membereskan semuanya.
Maafkan aku yang telah berbuat kejam padamu. Air kendi ini telah kurubah fungsinya, bukan untuk mengurung rohmu di sini, tetapi sebaliknya. Membebaskanmu untuk kemudian kau bisa melakukan apa dan pada siapa yang kau mau. Tentu saja kecuali aku, karena aku telah mengatur dan memagari diriku dari api dendammu. Dan sesungguhnya aku telah jatuh cinta pada putrimu pada pandangan pertama. Untuk itu, restuilah dan bantu aku agar Alicia dapat menerima diriku dengan ikhlas. Jadi, kau tidak mau bantu aku dan tidak merestuiku? Baik, tidak menjadi soal. Yang jelas, aku akan tetap memiliki dia seutuhnya. Pantas Nurul sangat menyukainya. Walaupun Anita tidak pernah cerita berapa harga kalung ini, aku yakin harganya setara dengan harga villa ini. Atau mungkin juga lebih. Tapi yang pasti, Nurul suka. Akibat perbuatan kalian 17 tahun yang lalu. Maafkan Mama, Nak, sehingga kamu menderita seperti ini. Ya Tuhan. Pak, Bapak tidak apa-apa, Pak. Terus, perempuan yang kamu lihat di kamar tadi kemana? Itu dia, Pak. Saya juga telah mencarinya kemana-mana, bahkan ke diskotik dan ke warung-warung depan pun saya cari, Pak. Tapi saya tidak menemukannya. Maaf, boleh saya pinjam KTP Anda? KTP? Atau SIM juga boleh? SIM?
Aduh, apa yang dibicarakan membuat saya bingung, Pak. Tolong bicaranya diperjelas lagi. Soalnya saya benar-benar tidak mengerti. Kalau begitu, boleh kami tahu siapa nama Anda? Nama? Saya tidak tahu. Dan kalian ini siapa? Marah sama Mama. Pergi! Jangan! Maafin Mama ya sayang. Pergi! Jangan! Pergi! Terima kasih sayang. Oh, rupanya kau sudah memakai kalung itu. Ya, siapa? Saya Tuan Rosin. Ada apa? Tuan, ada polisi mencari Tuan. Polisi? Iya. Kami dari Polsek Ciater. Kenapa dengan dia, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Terima kasih, Pak. Kami menemukan kartu nama Bapak di salah satu hotel di Ciater, di mana anak muda ini menginap tadi malam. Ya, ini memang kartu nama saya. Tadi pagi kami terpaksa mengecek kebenaran kartu nama tersebut dan datang ke alamat yang ada di kartu tersebut. Namun, dari informasi yang kami dapat, Bapak dan keluarga sedang berlibur di villa ini. Ya, kami memang baru 2 hari berlibur di sini. Apa benar ini putra Bapak? Ya, dia memang putra saya. Memangnya kenapa, Pak? Begini, Pak. Tadi malam saudara Indra menginap di hotel bersama seorang teman wanitanya. Tapi keesokan harinya sudah seperti ini. Maksud Bapak? Menurut dokter, akibat benturan yang cukup keras pada bagian kepalanya, anak Bapak menderita amnesia. Amnesia? Tidak mungkin. Baiklah, Pak. Kami mohon pamit. Terima kasih, Pak. Nanti ada waktu, saya akan mampir ke kantor Bapak. Silakan, kami akan senang. Terutama bila kunjungan itu untuk mengabarkan perkembangan kesehatan Bung Indra. Tapi jika untuk maksud lain, maaf, lupakan saja. Selamat siang. Selamat siang. Ada apa, Pak? Ayo katakan, kalau yang mereka bilang itu semuanya tidak benar. Ayo katakan. Jawab, ku bilang. Jawab. Ayo jawab. Aku tahu kau hanya pura-pura. Iya kan? Mas Danu, apa yang kamu lakukan? Diam kau. Ini urusan laki-laki. Kamu ini. Ayo jawab. Jawab. Intan. Intan. Intan, bangun sayang. Papa mau Indra. Bangun. Intan, bangun sayang. Bangun, ayo. Intan, bangun. Kamu minum obat tidur apa sih? Hah? Intan, bangun. Ayo turun. Dengar Intan, kalau kamu masih marah sama Mama gara-gara laki-laki di pub itu, tapi sekarang kenapa Intan? Intan.
Danu, Intan. Intan? Iya. Nurul, mau kemana kamu? Ke rumah sakit, ke dukun, aku tidak tahu pasti. Percuma saja, Nurul. Oh gitu ya? Oke, kalau gitu biar aku yang ngurus anak-anakku sendiri. Ayo. Tapi... Ayo. Nurul, tunggu dulu, Nurul. Tunggu, Nurul. Jangan hiraukan aku dan anak-anakku lagi, Mas. Tapi, Nurul... Sudah, urus saja anakmu yang itu. Ayo, Intan. Nurul! Pasti gara-gara kalung itu. Iya, kalung. Jangan, Anita. Jangan, tolong. Jangan aku. Aku mohon, Anita. Anita. Jangan, Anita. Jadi mereka semua dirawat di rumah sakit? Benar, Pak. Separah apa mereka? Lebih baik kita sekarang pergi ke rumah sakit saja, agar semuanya lebih jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana tuanmu itu, Rosin? Ke rumah sakit, Pak. Kabarnya Nyonya, Tuan Muda, dan Non Intan tabrakan, Pak. Astagfirullahaladzim. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tentu saja. Kami berdua ingin bertemu dengan Nona Alicia. Ada? Oh, ada, Pak. Ada. Silakan. Terima kasih. Stop, Pak. Stop. Kenapa kita berhenti di sini, Pak Kamandanu? Bukankah kita mau ke rumah sakit? Saya mau berziarah sebentar ke makam Anita. Boleh saya temani, Pak? Tidak usah, terima kasih. Saya akan menyusul. Pak? Pak? Tapi, Pak... Kemana jasad Anita yang tinggal tulang itu? Apa ada yang mencurinya? Kenapa air kendi ini kosong? Astaga. Kenapa aku lupa meneteskan air kendi ini ke kerangka Anita? Ini semua gara-gara hantu yang tiba-tiba muncul itu. Begitu kamu mengambil kalung itu, kamu siramkan air mantraku ini di atas kepalanya. Hingga dengan demikian, roh istrimu tidak akan pernah bangkit dari liang lahatnya dan mengganggu dirimu. Mengerti? Kau mencariku, Mas Danu? Anita, tolong hentikan Anita. Beri aku kesempatan sekali lagi. Tolong. Tolong.
Astagfirullahaladzim. Kenapa Non Alicia pingsan, Rausin? Itulah Pak Lurah. Non Alicia sering seperti ini, pingsan mendadak tanpa sebab-sebab yang jelas. Kasihan. Mang, boleh saya minta segelas air putih? Boleh, boleh. Terima kasih, Mang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Minumlah dulu. Aku tahu kau sudah menyatu dalam diri dan tubuh Alicia. Bukan terlanjur sayang dan merasa iba pada raga yang kau tempati. Maka aku tidak akan mengusir atau melenyapkanmu. Karena aku percaya kau lebih tahu apa yang terbaik yang kulakukan. Tidak, aku telah bersumpah. Kau yang atau dia yang... Baiklah, kalau itu pilihanmu. Aku sudah bersumpah. Kau yang mati atau dia yang mati. Alicia, hentikan! Alicia, hentikan! 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 Alicia! Tidak! Tidak! Hentikan! Alicia! Akhirnya, suling inilah yang berhasil menghancurkan siluman itu. Alhamdulillah, bisa bicara. Dengan hancurnya siluman ular itu, maka pita suaraku yang terkunci selama ini akhirnya bisa terlepas. Dan aku pun bisa bicara seperti Mamang. Terima kasih Nak Kemal. Tapi kenapa siluman itu bisa hancur dengan suling ini, Nona Alicia? Oh, siluman itu mengambil energi dalam setiap pertarungan melawan musuh-musuhnya. Dan diam-diam aku pun mengambil kekuatannya. Lalu kukembalikan lewat suling ini. Kapan-kapan saya ingin belajar main suling pada Nona. Bisa aja. Langit bumi bersaksi, deritaku jalani, tak juga aku mengerti.